Manchester United secara resmi mengumumkan Ruben Amorim sebagai manajer baru klub menandai era baru di Old Trafford. Setelah sebelumnya tertunda oleh masalah visa kerja, pelatih asal Portugal tersebut kini siap memimpin Setan Merah dengan dukungan tim staf yang telah ditetapkan. Namun sebelum memulai kepelatihannya, Amorim mengadakan makan malam bersama seluruh bintang Manchester United. Hal ini ia lakukan untuk membangun kebersamaan di lapangan maupun di luar lapangan. Selain itu, hal ini juga mempermudah Amorim melakukan proses penyesuaian metode dan teknik baru yang ingin ditanamkan Amorim, terutama membangun tim memiliki hubungan personal yang kuat. Menurutnya, penting membangun kepercayaan antar pemain dari waktu yang dihabiskan bersama, dimanapun, entah di luar ataupun di dalam lapangan. Dalam momennya kali ini, Amorim benar-benar memberikan gebrakan yang kreatif dan inovatif, serta menjadi kesempatan langka di Manchester United. Tampak dalam makan malamnya yang hangat serta informal, kali ini para pemain bebas berbicara satu sama lain. Amorim pun juga tak ketinggalan ide mencairkan suasana dengan cerita-cerita ringan Amorim. Lihatlah seperti Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Casemiro, dan beberapa nama pemain MU lainnya datang dengan suasana yang berbeda dari hari biasanya. Duduk mereka pun diatur berdampingan dengan rekan yang jarang berinteraksi di luar lapangan. Penampakan langka pun terjadi saat pemain muda seperti Alessandro Garnacho dan Amad Diallo. Mereka terlihat berinteraksi dengan beberapa pemain senior seperti Casemiro dan Lisandro Martinez yang berinya saran dan dorongan tentang cara menghadapi tekanan di Liga Inggris. Terlihat dengan pendekatan seperti ini membuat hubungan antar pemain muda dan senior ini menjadi lebih akrab. Dalam makan malamnya kali ini, Amorim pun tak kehabisan kesempatan untuk berbicara langsung dengan beberapa pemain kunci termasuk Kapten Bruno Fernandes. Menurutnya, komunikasi dalam tim adalah paling penting dan kunci dari semua kunci. Ia juga memberikan saran untuk seluruh pemain lebih terbuka, terutama dalam tim. Ia juga berpesan bahwa ia tak ingin ada pemain yang merasa ragu dalam berkomunikasi atau menyampaikan masukan baik kepada rekan satu tim maupun pada dirinya sebagai pelatih. Selain itu, makan malam kali ini ada hal berbeda dari Amorim. Ia tak canggung-canggung menunjukkan sisi humorisnya yang membuat suasana semakin santai dan menyenangkan. Sesekali ia melontarkan candaan ringan. Bahkan, sesekali ia menggoda beberapa pemainnya, membuat semua orang tertawa. Semua itu Amorim lakukan untuk membentuk bonding yang kuat dengan Manchester United. Ya, setelah ini Amorim juga akan berencana bertemu Sir Alex Ferguson dan legenda Setan Merah dalam sebuah acara makan malam. Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Manchester United menantikan era baru bersama Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal itu direkrut sebagai pengganti Erik ten Hag yang dipecat oleh Setan Merah. Dana sebesar 10 juta euro atau 170 miliar dikeluarkan United demi menebus klausul pelepasan Amorim di Sporting CP. Amorim sendiri akan memulai tugas baru di Old Trafford usai jeda internasional pada November 2024 rampung. Kedatangan Amorim diharapkan mampu mendongkrak performa klub yang sempat terpuruk bersama Ten Hag. Guna memenuhi ekspektasi, menurut laporan Don Balon, sang nahkoda mengajukan satu pemain kepada Manchester United untuk didatangkan pada Januari 2025. Sosok incaran Amorim adalah Joao Cancelo yang merupakan kompatriotnya. Si bek sayap bakal menyandang status sebagai pengkhianat jika jadi datang ke Manchester United. Pasalnya, dia punya histori bersama Manchester City. Seperti diketahui bahwa dua Manchester punya rivalitas tinggi. Cancelo mengawal pertahanan City selama periode 2019-2024. Dalam kurun waktu 5 tahun, Cancelo bergelimang prestasi. Ex-pemain Juventus itu meraih 5 gelar dengan 3 diantaranya dari ajang Liga Inggris. Namun, karir Cancelo mandek akibat perseteruan dengan Pep Guardiola selaku pelatih City. Cancelo pun dipinjamkan ke Bayern Munchen untuk paruh kedua musim 2022-2023. Kisah dia di Jerman hanya berjalan 5 bulan setelah opsi pembeliannya tidak diaktifkan oleh raksasa Bundesliga. Cancelo dikabarkan meminta agennya Jorge Mendes agar mencarikan klub dari Eropa.
Dengan Amorim menjadi pelatih United, Cancelo berpeluang untuk kembali ke benua biru sekaligus mengkhianati City. Selain itu, Amorim mulai melakukan pendekatan dengan para pemain yang tidak dipanggil negaranya untuk bertanding di jeda internasional. Selama proses pendekatan, Amorim disebut-sebut terpikat dengan salah satu pemain Manchester United. Pemain yang dimaksud adalah bek tengah anyar setan merah Leny Yoro. Menurut laporan Fabrizio Romano, Amorim menilai Yoro sebagai talenta muda yang sangat berbakat. Ia ingin menjadikan Yoro sebagai monster baru ciptaannya untuk menjadi andalan Manchester United pada masa mendatang. Semenjak Manchester United ditinggal Sir Alex Ferguson, ungkapan Manchester tidak lagi merah tampaknya adalah ungkapan dengan fakta yang tidak terbantahkan. MU boleh jadi pemegang basis fans terbanyak di Manchester. Namun soal gelar, Manchester birulah yang mempunyai banyak gelar. Sejak kedatangan Pep Guardiola, City menjadi klub yang nyaris tidak terkalahkan. Sayangnya, Devi Fortuna tidak berpihak dengan Pep akhir-akhir ini. Di masa-masa terakhir Pep dengan Citizen, Pep menderita berbagai kekalahan di berbagai kompetisi hingga 4 kali main kalah terus. Dengan hasil minor, tim rival Manchester Merah nampaknya mulai ngegas untuk segera bangkit. Nama-nama yang disebutkan Fabrizio Romano adalah nama pemain yang bakal dibajak MU di era Amorim. Ada nama Aurelien Tchouameni dari Santiago Bernabeu. Ada juga Andreas Christensen, bek Barcelona. Dan ada juga Amorim mengincar Danilo Luiz da Silva dari Juventus. Nama satu lagi yang menjadi incaran Amorim adalah Christopher dari Chelsea. Namun, meskipun demikian, Amorim juga bakal banyak merombak posisi pemain Manchester United lainnya. Amorim diharapkan mampu menanamkan filosofi permainan seperti klub sebelumnya, Sporting Lisbon. Namun ia malah mengeluarkan pernyataan soal MU tidak bisa bermain bertahan dengan sistem 3 back seperti Sporting Lisbon. Dilansir ESPN, Amorim mengatakan bakal menganalisis skuad MU dan menerapkan sistem permainan sesuai dengan kapasitas pemain. Akan tetapi, hanya Harry Maguire yang memiliki pengalaman bermain dengan sistem 3 back di timnas Inggris era Gareth Southgate. Amorim tentu perlu mewaspadai hal ini. Pasalnya, para pemain MU harus beradaptasi dari yang biasanya menggunakan sistem 4 back menjadi 3 pemain bertahan. Ruben Amorim juga perlu memaksimalkan potensi para gelandang bertahan MU. Sektor ini seringkali memberikan masalah kepada permainan Manchester United. Misalnya, Casemiro dan Kobbie Mainoo yang melakukan kesalahan berujung gol ketika MU kalah 0-3 dari Liverpool pada pekan ketiga EPL 2024-2025. Amorim diharapkan mampu meningkatkan kinerja lini depan MU, terutama kedua striker tersebut. Ia memiliki catatan bagus terkait memoles penyerang tajam. Ditambah lagi, Højlund bisa menerapkan sistem high pressing dan memotori serangan balik cepat dengan kecepatan dan kekuatan fisiknya. Amorim tentu dapat memaksimalkan potensi kedua pemain ini untuk bisa memaksimalkan peluang mencetak gol. Kemudian, Amorim bisa saja memaksimalkan peran Fernandes dengan membuat variasi 3-4-3 menjadi 3-4-1-2. Fernandes dapat ditempatkan sebagai gelandang serang di belakang dua striker. Sementara itu Rashford bisa bermain sebagai wingback kiri atau berduet dengan Højlund atau Zirkzee di lini depan.